Ketakutan di masa lalu itu Ya, beneran bisa memblokir manifestasi. Ketakutan-ketakutan di masa lalu, cerita-cerita sedih di masa lalu, itu beneran bisa memblok ini manifestasi kita nggak? betul, betul. Karena nggak selaras. Hmm, Karena oke. judul manifestasi itu adalah judul resonansi selaras. Ketika ada rasa ketakutan, aduh ntar gagal lagi, ntar gimana kalau begini, ntar gimana kalau begitu. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan artinya kita belum punya. Hmm, 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 hmm. Dan yang belum punya itu diwujudkan, jadi memang kita nggak bisa dapat gitu. Oke, 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 oke. Dan satu Gitu. lagi nih, Karena nggak selaras. satu lagi nih, dari penjelasan Teteh tadi, ternyata hambatan seseorang itu nggak bisa mewujudkan manifestasinya itu karena ya bukan karena kurang ilmu, kurang usaha, tapi identitas batin yang belum berubah gitu ya, belum sadar siapa dirinya gitu. Betul, Kita adalah betul. co-kreator gitu, gitu Masih ya. pakai identitas lama. Betul, Mm-mm. betul Mas Hendra, betul banget. Jadi di Abundant Revolution itu bab satu itu benar-benar penting. Kalau kata apa-apa tuh Mas, kalau di zaman kuliah tuh suka ada gini, senior itu punya peraturan. Nomor satu, kalau senior salah, itu dia pasti benar. Heeh. Mas Hendra, aku boleh nanya nggak? Oke, oke. Oke, aku mau tanya. Kalau Mas Hendra saat kuliah dulu kan ada beberapa manifestasi tuh pasti yang Mas Hendra terjadi di manifestasi sekarang tuh pada saat masa-masa kuliah zaman dulu tuh konteks manifestasinya apa tuh Mas yang udah terjadi dan apa yang Mas Hendra lakukan tuh? Pengalaman-pengalaman pada saat waktu kuliah ada manifestasi apa aja Aduh, dan saat itu apa aja sih yang dilakukan sampai itu terjadi manifestasi Mas? aduh, gimana ya? Ambil contoh satu aja lah. Aku tuh eh bapak tuh udah meninggal waktu kelas 3 SD ya, kalau nggak salah kelas 3 SD ya. Jadi ibu besarin aku sendirian, jualan juga di sekolahan, terus ke pasar. Aduh, terus kayaknya lulus SMP itu aku udah bantu-bantu jualan juga sih di temen-temenku SMP gitu. Jualan stiker, jualan ini segala macem. SMA aku ada dorongan sangat kuat untuk hijrah meninggalkan rumah. Aku tinggal di pondok pesantren. eh Kebetulan di pondok itu, di ponpes itu setiap jam 2 malam tuh diwajibkan untuk tahajud gitu ya. Jadi kita tuh didoktrin pakai ITS namanya, ikhtiar tahajud sedekah gitu. Kalau nggak salah dulu seperti itu. Hmm. Hmm. Setiap jam 2 malam aku hanya mengulang-ulang satu doa, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik gitu. Dan kita tahajudnya kalau nggak salah karena aku di pondok 8 sampai 9 tahun ya. Jadi Hmm. ya, tiap malam jam 2 malam itu selalu mengulang-ulang doa yang sama sambil aku bayangkan sih. Sambil aku Hmm. bayangkan nanti di depan rumahku tuh ada kolamnya gini, ada ikan koinnya gini. Terus ada mobil itu berderet empat, warnanya kuning, satunya hitam, satunya putih, satunya merah. Terus kemudian nanti, wah pokoknya yang materialistis-materialistis gitu yang namanya anak muda kan ya. Jadi pengennya kan ya seperti itu kan teh. Terus Hmm. akhirnya Senin Kamis tuh diwajibkan puasa ya, puasa lah. Tapi nggak tahu ya, aku tuh waktu SMA itu tuh tiap malam itu punya kegelisahan. Hmm. Kegelisahanku tuh adalah memikirkan nasibnya tetangga-tetanggaku, orang-orang di sekitaranku yang dia nggak punya pekerjaan tapi dia menghidupi anak. Yang dia lumpuh tapi nggak ada yang kasih makan. Aku tuh kayak nggak tega banget tuh. Dengan segala keterbatasanku, aku memanfaatkan circleku, memanfaatkan networkingku untuk aku turun tangan. Gimana supaya kemudian aku bisa membantu mereka gitu. Aku dirikan banyak organisasi sosial waktu itu dan Hmm. karena aku punya visi yang besar begitu untuk tumbuh tidak hanya sekedar hidup menghidupi diri tapi menghidupi banyak orang ya. Akhirnya aku menafkahkan waktu, tenaga, pikiranku untuk berorganisasi teh. Jadi waktu Hmm. kuliah itu aku habisin, bener-bener aku habisin 80% waktuku bukan untuk kuliah tapi untuk menghidupi organisasi gitu.
Di kuliah tuh hanya abal-abal aja lah mungkin ya. Datang, duduk, diam, setelah itu pulang gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Tapi enggak, aku enggak, bukan yang mahasiswa atau mahasiswa kupu-kupu. Aku bener-bener waktu itu aktif banget di organisasi, belajar memikirkan banyak orang, dan bener-bener selalu mengucapkan kata-kata yang aku inginkan terjadi di dalam hidupku. Itu kalau diceritain panjang banget. Aku yang ngenes-ngenes kayak gitu tuh sumpah panjang banget ya. Dan tapi sekali lagi atensiku itu bener-bener ke peluang, bener-bener ke pengembangan Oke. diri, bener-bener ke nggak ada pilihan lain kecuali aku nanti harus bisa menghidupi banyak orang. Nggak ada pilihan lain. Aku harus bisa menghidupi banyak orang. Udah itu aku bener-bener aku hujamkan betul di dalam pikiranku, di dalam diriku, nanti arahku ke sana. Aku akan menghidupi banyak orang. Aku akan menghidupi banyak orang gitu. Jadi ya akhirnya ya seperti itu. Kurang lebihnya begitu Teh Feby. Kalau diceritakan nggak habis-habis itu kan. Oke, so Mm-mm. peluang pertama yang akhirnya muncul ide pada akhirnya kanal ngaji YouTube ngaji Roso gitu ya, kanal YouTube ngaji Roso ini muncul, berarti aliran semestanya mengantarkan bahwa jawaban atas keinginan kamu untuk menolong banyak orang ternyata juga dijawab dalam wujud Gini-gini. yang lain. Ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik nih Teh. Aku dulu kan hobinya tuh Ya, ke silakan. makam-makam wali gitu ya. Makam-makam wali Songo Oke. gitu ya. Heeh. Ketemu sama musafir-musafir, makan bareng di pinggir jalan tuh udah biasa gitu. Nah, ada beberapa teman dekatku gitu yang akhir-akhir ini tuh cerita, yang kamu omongin dulu itu loh, kok kejadian ya? Kamu dulu kalau ditanya kan selalu bilang kan, nanti semua orang akan kenal aku, banyak yang kenal aku gitu. Semua orang akan kenal namanya Hendra gitu. Tak pikir aku tuh bakal jadi politisi terus muncul di TV gitu Teh kan. Bayanganku kan gitu kan. Karena aku Bunga Pak aktivis kan. Lurah gitu. Nah, ternyata enggak gitu. Oh, banyak orang kenal aku gara-gara ya Hmm. suara kan. Tapi kok iya ya. Kata-kata yang diucapkan terus-menerus dihayati, diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan gitu. Meskipun bagaimanapun juga secantik apapun kita menatanya, kehidupan tuh tetap memiliki kejutan-kejutan yang nggak kita sangka-sangka juga sih. Sehingga kemudian ya Iya, betul. gitu sih Teh. Karena kan hidup ini udah hukum keseimbangan. Enggak, tapi Hmm. menarik. Menarik apa yang terjadi dalam perjalanan Mas Hendra dari mulai SMP, perjalanan SD, SMP, lalu kuliah saat ini. Ini adalah satu sekolah kehidupan, kuliah kehidupan yang Allah hantarkan, gelarkan seperti itu, sampai pada saatnya di titik sekarang gitu. Di titik sekarang menjadi jembatan kebaikan buat banyak orang, punya inspirasi, menceritakan, dan banyak teman-teman lain yang butuh jalan keluar, akhirnya pasti nyari kanal ini, Mas. Gini, Jadi sebenarnya, ya ya lanjut Teh. ya, jadi sebenarnya goals yang kamu inginkan itu udah tercapai sebetulnya. Hmm, Cuma hmm. perjalanannya kan masih panjang nih. Hmm, 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 hmm. Aku ingin nambahkan sedikit ya Teh. Pentingnya Ya, seorang figur otoritas, pentingnya seorang mentor. Karena waktu aku dulu kuliah itu, eh aku bukan bukan ini ya, bukan tipe apa mahasiswa yang menghabiskan waktu untuk ya ngedate sama cewek. Itu enggak ya dulu, enggak tahu kenapa. Aku tuh lebih suka mendatangi keliling ke rumahnya senior-senior yang kelihatan sukses, yang jadi orang sukses. Aku menghabiskan waktu untuk diskusi tiap malam. Aku bawakan pisang, aku bawakan kalau di Tuban tuh ada legen, ada asiwalan, apa aku bawakan ini, aku bawakan itu. Jadi itu tuh aku kalau udah misal gitu ya, misalnya di apa ya, misalnya dikontak sama cewek untuk ketemu. Tapi yang seniorku yang aku kagumi itu ngajak hmm, ketemu, aku lebih memilih senior yang aku kagumi itu sampai segitunya dulu.
Jadi ada sekitar 3 orang yang mungkin sangat mewarnai hidup saya, sangat mewarnai hidupku dan Waduh. aku intens banget komunikasi dibimbing sama beliau itu anugerah sih bagiku. 3 orang tuh istimewa banget sih dan sampai detik ini kalau ada apa-apa ya 3 orang itu yang ya selalu kasih kayak kita ada ikatan batin gitu loh, terhubung gitu loh. Ada apa-apa tuh tiba-tiba WA sendiri gitu. Itu sesuatu yang aku syukuri dalam hidupku tuh karena kenal tiga Ada orang. koneksi ya, ada Iya. koneksi energi yang tak terkatakan gitu ya. Artinya bahwa memang kita butuh yang namanya mentor, kita butuh yang namanya teman, sahabat yang kemudian itu tuh kayak kayak kita recharge energi gitu ya Teh. Eh, Iya, kita setuju. kayak kayak mendapatkan sesuatu insight baru gitu. Oh, iya indah lah, gitulah. Intinya begitu Teh. Nanti nggak selesai-selesai nih. Keren sih, thank you banget Mas Hendra Oke. udah sharing, kan biasanya kita yang diwawancara. Ganti ya. Oke, aku tanya lagi ya sebelum nanti aku ke Kak Devi ya, ke Mbak Devi ya. Oke, Boleh. Teh, Ya, ketakutan di masa lalu itu ya, beneran bisa memblokir manifestasi. Ketakutan-ketakutan di masa lalu, cerita-cerita sedih di masa lalu, itu beneran bisa memblok ini manifestasi kita nggak? betul. Betul. Karena nggak selaras. Hmm, Karena oke. judul manifestasi itu adalah judul resonansi selaras. Ketika ada rasa ketakutan, aduh ntar gagal lagi, ntar gimana kalau begini, ntar gimana kalau begitu. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan artinya kita belum punya. Hmm, 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 hmm. Dan yang belum punya itu diwujudkan, jadi memang kita nggak bisa dapat gitu. Oke, 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 oke. Dan satu Gitu. lagi nih, Karena nggak selaras. satu lagi nih, dari penjelasan Teteh tadi, ternyata hambatan seseorang itu nggak bisa mewujudkan manifestasinya itu karena ya bukan karena kurang ilmu, kurang usaha, tapi identitas batin yang belum berubah gitu ya, belum sadar siapa dirinya gitu. Betul, Kita adalah betul. co-kreator gitu Masih ya. pakai identitas lama. Betul, Mm-mm. betul Mas Hendra, betul banget. Jadi di Abundant Revolution itu bab 1 itu benar-benar penting. Kalau kata apa-apa tuh Mas, kalau di zaman kuliah tuh suka ada gini, senior itu punya peraturan. Nomor 1, kalau senior salah, itu dia pasti benar. Nomor Yeah. dua, kalau ternyata terjadi kegagalan terhadap senior menimbulkan kesalahan, lihat lagi poin 1, bahwa senior selalu benar gitu. Nah, di Abundant Revolution, kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman buat kita, ada kendala apa, lihat lagi bab 1, boleh nggak? Kamu siapa? Kamu adalah co-kreator. Iya, 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 iya. Kamu adalah percikan rohnya. Kamu dipinjamkan sifat-sifatnya. Kamu dipinjamkan powernya. Kamu dipinjamkan kuasa untuk menciptakan sebetulnya. Dan itu harus bisa kamu rasakan di sini sebagai identitas kamu gitu. Identitas yang udah berkelimpahan. Dan juga harus diwujudkan dalam feel rasa hati yang hidup ini udah lebih dari cukup, udah ada semua tersedia. Dan mindset yang jangan kasih lagi batasan gitu. Aku mah nggak bisa, aku mah nggak pedean, aku mah orang kampung, aku mah ibu rumah tangga. Abundant Revolution alumninya terbukti loh Mas, yang ibu rumah tangga bisa punya perkebunan, Hmm. bisa akhirnya menghasilkan, bisa itu terbukti gitu. Ketika Iya. itu semua disadari. Pertama disadari, kedua izinkan terbuka untuk bisa menerima itu semua.